batalin dulu. Dia harus menolak dari keluar batalin dulu. Dia cuma dia namanya itu. Om Swastiastu, Om Awiganam Astu, Namastayam. Sahabat muda, sahabat milenial, kemudian teman-teman spiritual, para sepuh panita guru yang ada di tanah Bali, kemudian di alam Nusantara yang sangat saya hormati, kemudian yang sangat saya muliakan. Sore ini saya ingin berbagi lagi kepada anak-anak muda milenial yang tentu awam di bidang ini, karena inilah spiritual. Di sini saya ingin berbagi tentang apa? Tentang balian dukun dan petapakan suci, petapakan pengiring sesuhunan. Karena di sini kalau kita melihat bagaimana praktiknya, bagaimana penampilannya, kemudian bagaimana keseharian, tentu sulit kita membedakan. Jadi beda tipis kalau kita melihat secara langsung. Tetapi ternyata di dalamnya itu awal orang itu akan menjadi balian atau menjadi petapakan sangatlah berbeda. Kalau seseorang lahir menjadi seorang balian, dia akan melahirkan dirinya sendiri, dilahirkan oleh niat dan hati nuraninya. Untuk apa? Untuk lebih menyemangati dia untuk menjadi seorang penyembuh. Dia akan belajar tentang ilmu kanuragan, baik itu namanya kandopat, baik itu namanya geringsing mas, cepaka poleng, atau cepaka hijau, atau mungkin dia akan belajar tentang namanya punggung tiwas, peringkesan dasa sastra. 10 sastra itu diringkes menjadi 5, kemudian 3, kemudian 1, kemudian tunggal. Nah, dia tuh akan bagaimana mengolah raganya dia tuh, mengolah bayu sabdu hidup dia tuh akan menjadi sesuatu yang dahsyat. Nah, kemudian itu namanya balian. Dia akan belajar untuk menjadikan dirinya, bukan dilahirkan oleh yang di atas. Nah, kalau petapakan suci atau petapakan usada itu biasanya lah dilahirkan oleh leluhur yang maha kuasa, kemudian yang namanya sesuhunan. Nah, apabila ada leluhur kita dulu senang menjalankan usada, atau apabila kelahiran kita itu memang diperuntukkan untuk menjadi seorang petapakan atau usada, nah, di sana melalui suatu proses dilahirkan oleh sesuhunan, dilahirkan oleh yang kuasa, dituntun oleh leluhur. Beliau itu akan melahirkan sosok yang namanya petapakan usada, petapakan suci itu. Banyak sekali cara beliau untuk menyadarkan atau membangunkan. Entah itu akan melalui sakit, dia akan sakit, kemudian dia akan bingung. Entah dia akan kecelakaan, atau dia akan menjadi sangat-sangat berduka, atau mungkin ekonomi dinolkan, dan bahkan dalam rumah tangga itu akan hancur-hancuran. Nah, di situ kemudian beliau
membangunkan petapakan suci ini, petapakan Usado ini, untuk sadar bahwa dirinya akan menjadi seorang pengusada atau seorang penuntun. Nah, beliau tidak akan memilih untuk melahirkan seorang penuntun atau petapakan. Entah dia seorang profesor, entah seorang dokter, entah seorang insinyur, bahkan petani kecil pun. Dan tentu juga anak-anak muda banyak yang seperti itu. Nah, di sini sangat berbeda sekali. Kalau Balian belajar, kemudian kalau petapakan itu dilahirkan. Biasanya kalau seorang petapakan itu, dia akan lahir melalui satu proses yang panjang. Kemudian sangat membuat orang itu akan sadar tentang halnya. Dia seorang petapakan, pengiring sesuhunan. Nah, di sana beliau diwariskan oleh leluhur, nenek moyangnya, untuk melanjutkan cita-cita, tugas-tugas yang belum diselesaikan oleh nenek moyang itu sendiri. Kemudian kelahiran juga membawa dia akan seperti itu, seperti pengiring tapakan sesuhunan. Di sini seorang petapakan itu akan lahir melalui suatu ritual yang sangat sakral sekali. Baik itu dia diwinten, kemudian dia ditapak, kemudian dia akan menjadi sosok yang suci. Di situ kemudian petapakan ini akan belajar dari mimpikah, dari pawisikah, kemudian dari tempat-tempat suci yang beliau datangi. Dia akan belajar dari sana tanpa belajar melalui buku. Dia akan menemukan jati dirinya itu. Siapakah sesungguhnya dirinya itu? Karena seorang petapakan dewa, seorang petapakan susunan, dia akan melaksanakan sebagai perantara sesuhunan. Jadi kalau petapakan hampir sama dengan jero mangku. Jero mangku, dia bersih, dia menjalankan ritual-ritual yang sesuai dianjurkan oleh sesuhunan. Dia tidak akan belajar tarekat, dia tidak akan belajar bertapa, dia tidak akan mencari kekuatan, tidak. Kekuatan itu akan datang sendiri. Bahkan dia seperti pemangku menjalankan ritual, baik dia tuh japa mantra, membersihkan diri dengan alat-alat upacara yang dipersembahkan seperti pejatikah, mungkin canang atau apapun bentuknya, pengulapan, pemerasita, pengamaian untuk menjalankan ritual itu sesuai dengan pemangku dan menjalankan pelukatan apapun yang dianjurkan oleh sesuhunan melalui jenana hatinya yang dia dapatkan dari mimpi, yang dapatkan dari pawisik, yang dia dapatkan dari berbagai kehidupan selama dia menjadi seorang tapakan sesuhunan. Hampir sama dengan jero mangku. Kalau seorang yang namanya Balian, dia belajar dan sangat belajar. Dia mencari kekuatan dia. Di mana? Di setra, di kuburan, di Durga Berawi. Dia memohon kekuatan pada Betari Durga. Kemudian dia ke pura-pura angkar seperti Ida Ratu Gede, Ratu Neang. Dia memohon. Nah, kemudian dia kalau seumpama mengobati seseorang itu sesuai dengan buku. Dia meracik sesuai dengan lontar yang dia pelajari. Baik itu namanya penyakit apapun bentuknya, panas, dingin, sakit, gila dan sebagainya itu. Nah, karena di situ ada namanya Usado Edan, Usado Waras. Bahkan banyak sekali dalam buku-buku Usado ini ada itu di buku ini. Jadi Balian akan belajar dia meracik. Kalau seorang petapakan, dia akan menjalankan hati nurani dan jenana yang dia dapatkan dari sesuhunan. Dengan cara apa? Mungkin dengan meditasi, dengan memusatkan pikiran, akhirnya dia ketemu jawabannya. Apa sih obatnya?
kalau seorang balian, seumpama ada orang cacar ya, namanya orang cacar itu tilas. Kalau di Bali namanya tilas. Katakanlah saya contohkan satu aja, tilas. Nah, kalau kita belajar dari buku balian itu, tentu banyak campurannya. Mungkin sekitar 8 campuran itu. Karena saya sendiri juga mempelajari itu, tapi saya tidak pakai. Karena saya tapakan, bukan balian. Tapi saya mempelajari juga. Nah, itu. Jadi banyak sekali. Baik itu yang namanya tahinya burung sugem namanya itu. Kemudian ada triketuke. Triketuke lah orang yang pakai tembakau dan sirih ini, yang merah itu triketuke. Kemudian banyak lagi campurannya. Nah, itu sulit mencari. Sangat sulit sekali. Keburu orang itu mungkin sudah meninggal ya. Karena itu namanya tilas naga itu akan cacar itu akan melilit tubuh si pasien itu sendiri. Nah, tetapi kalau kita ngiring sesuhunan sebagai tapakan ide, tentu di sana memohon sama beliau. Apa sih obatnya? Nah, di situ kemudian pertapakan ini akan memohon, dapatlah pewisik. Hanya dijalankan itu, kemudian tidak terlalu banyak. Nah, seperti yang pernah saya lakukan mungkin bawang, daun sirih, dan dupa. Kita semur dengan dari mulut kita, kemudian kita semurkan di sana. Hanya pasien itu sembuh. Jadi di luar nalar itu. Karena seseorang petapakan sesuhunan, seseorang petapakan ide sesuhunan, pengiring ide, jadi beliau tidak pernah berpikir bagaimana caranya, bagaimana proses obat itu mengobati, dan dari mana datangnya itu. Dan itu memang tidak perlu diketahui, cukup menjalankan saja, tidak masuk akal. Nah, itu pun seorang petapakan, dia tidak akan pernah memfind out, tidak akan pernah ingin tahu apa sih itu. Yang penting orang itu sudah sembuh, sudah selesai. Nah, tetapi kalau balian, nah itu dia akan meracik ramuan-ramuan tertentu yang untuk dipersembahkan pada si pasien itu sendiri. Nah, kalau kekuatan jero balian dapatkan adalah kekuatan daripada buku-buku lontar-lontar, kemudian dia pelajari. Pengaturan napas mungkin, menyatukan bayu sabidep, menyatukan sang yang tripermanu, kemudian dia keluarkan lewat tangan atau mungkin dengan lewat apa. Tetapi kalau tapakan, nah beliau akan memohon kepada sesuhunan. Memohon untuk apa? Untuk apa namanya? Itu tenaga suci, tenaga murni yang dari tangannya atau dari pikirannya masuk ke orang itu sendiri, pasien itu sendiri, kan pasien itu bisa sembuh. Nah, di situ. Nah, di sini biasanya kalau balian ataupun penyembuh yang belajar itu, nah cenderung dia akan mempromosikan diri untuk mencari pasien. Nah, tetapi kalau tapakan murni, dia akan menunggu, bukan menunggu lagi, dia biasa-biasa saja. Kalau orang datang disembuhkan, dan bahkan betul-betul ingin memohon pada beliau. Jadi tidak mau, dia itu akan mempromosikan diri baik di medsos, baik dimanapun dia tidak akan mau. Bahkan dia tidak akan memasang tarif. Umpamanya sekali berobat mungkin 100.000, 200.000 atau kita nggak tahu. Kalau seorang tapakan yang murni, seorang tapakan pengiring sesuhunan, tentu itu tidak boleh dilakukan. Kita tidak boleh mengatakan pejati umumnya harganya 50.000, kita jual 250.000. Jadi umumnya dia beli Banten, bagaimana kita melebih-lebihkan. Nah, sehari harus dipatok punya 200.000 atau 250.000. Nah, itu tidak boleh. Ya, berapapun yang dikasih kita terima dengan ikhlas. Tetapi di sana lebih tujuannya si petapakan ini, beliau akan memohon kepada pasien itu supaya cepat sembuh. Sekali datang, sekali sembuh, sangat senang sekali. Kalau dia tuh datang berkali-kali, nah itu menjadi masalah bagi dirinya, tanggung jawab dirinya. Itu kalau tapakan murni. Tapakan murni biasanya tuh dia datang ke pura-pura, datang ke tempat-tempat suci, menyatapakan ide Ratu Gede, Ratu Niang, Ratu Ibu. Nah, beliau sering datang ke sana. Untuk apa? Untuk memohon sungkem kepada sesuhunan yang dia iring. Ke Gunung Agung,
ke Nusa Penida, ke Puncak Mundi, mungkin ke Puncak Rangde mungkin, atau di mana. Nah, di sana beliau dapat anugerah, seringlah datang ke sana. Untuk apa? Untuk memohon anugerah. Di sisi lain, seorang yang namanya Balian, tentu dia tidak akan kena namanya rambu-rambu, tidak kena namanya persyaratan. Karena di sana dia dari belajar, education, nah, dia tidak akan belajar. Walaupun dia dapat anugerah cincin mirah karena dia meminta, memohon anugerah. Ke Durga Berawi pun dia memohon. Nah, memang ada kekuatannya, sama kayak petapakan, tapi beda. Saya bilang itu beda. Jadi dia tidak akan kena rambu-rambu. Dia seperti manusia biasa aja. Tetapi kalau seorang petapakan, seorang pengiring ide, nah di sana banyak rambu-rambunya. Rambu-rambu nanti yang akan mengikat, yang akan mengharuskan manusia itu sendiri, seorang tapakan itu sendiri. Banyak rambu-rambunya. Tetapi di era sekarang ini banyak yang dilanggar. Banyak sekali yang melanggar. Disinilah ujian. Ujian yang paling pertama adalah seorang wanita atau seorang pria. Seorang petapakan wanita akan selalu digoda oleh seorang pria. Seorang petapakan pria akan selalu digoda oleh seorang petapakan wanita. Terkadang ekonomi yang membuat manusia itu akan lupa segalanya. Karena beliau akan memberikan satu kesempatan yang sangat luas sekali untuk manusia itu sendiri, petapakan itu sendiri. Kenapa? Di sana akan ada kesempatan untuk membuat orang itu ketipu. Contoh, contohkan saya, karena saya yang mengalami. Saya seorang tapakan. Saya banyak membantu orang-orang besar. Baik itu pengusaha, baik dari Jerman, dari Italia, Belanda, dari Jakarta. Banyak sekali. Dari Palembang, dari ujung pandang, mungkin banyak sekali saya bantu. Orang Cina, orang Korea. Nah, kalau mau, kita memakai alasan itu untuk mengumpulkan rezeki yang dipaksakan. Contoh sekarang, saya ambil telepon, saya bel. Yang di Belanda, saya pakai alasan sesuhunan. Ini Pak, tolong dibantu. Nah, kesempatan itu banyak sekali ada. Sebagai contoh, seseorang yang datang ke kita, dia sembuh kan, dia sembuh. Nah, tapi di situ akan melebih-lebihkan. Untuk apa? Meraup keuntungan di sana. Ya mungkin dengan alasan tertentu kita mengatakan pada seorang pasien kita tuh baik di Spanyol, Norwegia, Amerika, mungkin orang Indonesia, pejabat sebagainya, pengusaha. Nah, di situ kita akan membikin suatu alasan mengatasnamakan yang di atas, kemudian kita mencari keuntungan. Nah, tentu orang itu akan memberikan bantuan kepada kita. Nah, disitulah ujiannya biasanya. Nah, kemudian lama-kelamaan menumpuk, tetapi ujung-ujungnya akan jatuh dan jatuh. Karena seorang petapakan sesuhunan, dia akan bertanggung jawab kepada yang di atas, bukan bertanggung jawab pada manusianya. Nah, dia menjalankan sesuatu upacara ritual, menjalankan pengobatan, menjalankan tuntunan, tentu sesuai dengan rambu-rambu yang ada di atas yang sudah digariskan. Dia tidak akan melebih-lebihkan karena dia bertanggung jawab pada yang di atas. Tetapi kalau dia bertanggung jawab pada manusia, tentu dia akan membuat satu komitmen yang sangat melenceng daripada aturan. Dia akan berusaha untuk berbuat yang aneh-aneh. Makanya di era sekarang ini banyak sekali teman-teman kita, maaf ya, teman-teman kita yang seperti itu. Tetapi karma akan tetap mengikuti kita. Nah, disitulah perbedaan antara Balian dan petapakan. Kalau Balian mungkin tidak akan masalah, karena itu dia adalah menjalankan pembelajaran, edukasi, belajarkan ilmu yang telah dia pelajari. Kalau dia maunya selingkuh, mungkin dia tuh akan cari istri 2 atau 3, ya mungkin masih bisa-bisa saja, tidak terikat oleh aturan yang ada di atas. Tetapi kalau
seorang petapakan, nah beliau akan terus dimonitor oleh siapa? Leluhur kita, kemudian sesehunan, kemudian taksu yang sudah masuk ke tubuh si petapakan itu sendiri. Beda petapakan dengan balian. Jadi di sini bedanya. Oke, sahabat muda, sahabat milenial, teman spiritual. Nah itu. Jadi mari kita lebih menghargai tentang kehidupan. Seperti saya udah lama sekali ngiring sebagai petapakan ide, sebagai baktonya beliau. Banyak yang harus saya lakukan, ramu-ramu beliau, larangan beliau. Karena di sini kita bertanggung jawab pada sesunan, bukan bertanggung jawab pada manusia atau seorang yang datang. Seseorang yang datang ke tempat kita adalah mereka membawa beban, mereka membawa sakit, kemudian mereka membawa masalah di sini. Di situ jangan kita mempermainkan, apalagi menyalahgunakan wewenang kita pada beliau. Kita harus bertanggung jawab pada beliau. Apa yang harus dilakukan, jangan melebihkan. Apa yang harus dijalankan, jalankanlah. Jangan melebihkan, jangan mengurangi. Tentu itu akan menjadi ketenangan jiwa kita. Kita tidak dikejar dengan dosa. Kita tidak dikejar dengan banyak hal-hal yang buruk-buruk tentang kehidupan kita. Tentu kita akan tenang-tenang saja. Oke sahabat muda, kiranya cukup sore hari ini kita berbagi. Mudah-mudahan ke depan channel ini lebih dapat mengedukasi, lebih dapat berbagi pada kalian-kalian semua. Cukup saya berbagi di sore ini. Saya sinap dengan Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.